Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 2 SD Muhammadiyah Kemantran. Kembali lagi di pembelajaran daring hari yang kedua. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang ketiga dan keempat. Masih di tema 5 pengalamanku, subtema. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, muatan pelajaran SPTP KD 3.2 dan 4.2. Membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan kuat dan tekanan lemah. Ya, biasanya tekanan kuat terdapat pada ketukan awal tiap lagu. Ya, di sini ada lagu cicak-cicak di dinding, ciptaannya NN, ketukannya sama 2/4. Nah, di sini pada awal tiap bait lagu itu biasanya tekanannya agak kuat. Di sini cicak ya. Cicak ya. Di sini ditandai dengan bintang berwarna hitam. Nih, pada awal tiap bait lagu ini. Ya. Itu cara membedakannya untuk yang bertekanan kuat dan tekanan lemah. Untuk yang lingkaran kecil ini, yang bulat kecil ini dinyanyikan dengan nada lemah. Itu saja ya untuk membedakan antara tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu anak. Ya. Sekarang muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 menuliskan ungkapan permintaan maaf. Ya. Mengulang kembali kemarin pada pembelajaran 1 dan 2. Ya, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf digunakan kata maaf. Ya. Namanya saja meminta maaf. Ya, kita harus menggunakan kata maaf. Meminta maaf kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Ya. Jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Ya. Jadi kamu sudah meminta maaf, jadi kamu tidak boleh melakukannya lagi. Ini cara menuliskan ungkapan permintaan maaf. Yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Yang kedua, saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Yang ketiga, meminta maaf, kamu juga harus tulus minta maafnya. Tidak boleh main-main ya. Dan sungguh-sungguh ya. Jika kamu sudah meminta maaf, kamu berjanji tidak boleh atau tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sekarang muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1 M atau 1 meter sama dengan 100 cm. Ya. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ingat-ingat ya. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Oke, perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut. Ya. Yang pertama, letakkan titik 0, ini meterannya ya. 0 ini yang di ujung itu tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Ya. Kemudian, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Nah, angka itu, ini contohnya ya, ini meteran.
Angka itulah yang akan menunjukkan hasilnya. Itu panjang mejanya itu berapa. Ini Pak Guru contohkan mengukur panjang lemari di belakang Pak Guru. Sini ya. Ini di ujung Pak Guru tarik. Set. Ya. Ini. Nah, berarti panjang lemari yang di belakang Pak Guru itu lebarnya 120. Ini ujung seperti ini. Nah, nanti ujungnya inilah yang menunjukkan hasil. Ya, seperti itu ya. Ini meteran. Angkanya meteran. Ya. Seperti ini meterannya ya. Itu pertama ini ujungnya ini. Ya, yang ujung ini diletakkan pada ujung meja yang akan diukur, kemudian ditarik. Nah, ditarik. Nah, pada angka yang terakhir inilah yang menunjukkan hasil itu panjangnya meja tersebut. Seperti itu ya. Gampang ya untuk mengukur panjang meja menggunakan meteran. Kemudian pembelajaran keempat yaitu Bahasa Indonesia KT 3.5 dan 4.5 menjelaskan isi puisi. Ya. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuatan puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakannya. Ya. Dalam sebuah puisi itu ya mengandung atau menuliskan kata-kata yang indah. Terus isinya sesuai dengan temanya. Ya. Lanjut. Perhatikan contoh puisi berikut. Di sini ada contoh puisi judulnya Mas Koki karya Syufrida. Ya. Puisi tersebut bertemakan alam, yaitu judulnya Mas Koki itu ikan, nama ikan. Nah, di sini pada bait pertama ini di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Ini pada ini yang pertama, bait yang pertama, isi puisi menceritakan tentang ikan peliharaan. Nah, warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, di sini juga isi puisinya berisikan tentang ungkapan atau perasaan bangga seseorang terhadap peliharaannya. Nah, ini contoh puisi yang bertemakan alam, judulnya yaitu Ikan Mas Koki. Ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 matematika KT 3.6 dan 4.6 yaitu tentang jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah sebuah benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Di sini ada contohnya, jangka sorong digunakan untuk mengukur cincin. Ya, mengukur cincin, panjang diameternya cincin. Nah, pada jangka sorong ini ya terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian tetap ini, kemudian bagian yang bisa bergeser, bisa diatur panjangnya ini, digeser ke maju, depan, kanan, kiri ya. Di sini contohnya sedang mengukur cincin, bisa untuk mengukur diameternya uang koin ya. Pokoknya benda yang bulat atau lingkaran. Nah, di sini taruh ujung cincin pada bagian yang tetap, kemudian bagian yang bergeser digeserkan menempel pada ujung cincin berikutnya. Nah, di sini maka akan menunjukkan hasilnya. Nih, di sini. Nah, di sini berarti panjang cincinnya adalah ini 1 cm, 2 cm, 2 cm setengah atau 2,5 cm di sini nih. Angka 0 yang ini menunjukkan hasilnya. Ini ya.
Itu cara penggunaan jangka sorong. Ya. Mudah ya. Nanti kalau di soal, kalau ada gambar seperti ini berarti gambar jangka sorong. Kemudian soalnya biasanya uang koin atau cincin ya. Terus kamu disuruh menentukan hasilnya. Berarti hasilnya kamu lihat di sini. Nih. Lihat sini. Inilah berarti hasilnya yang menunjukkan dari angka 0 ini ya. Nah, di sini yang menunjukkan hasil. Terima kasih. Semoga pelajaran pada hari ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya anak-anakku kelas 2. Ya. Nanti pada akhir minggu ada latihan soal atau penilaian harian yang diambil dari beberapa materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.